Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Buana Carubana Nagari. Saya Advokat Reno dan Direktur LBH Buana Carubana Nagari, Saudara Reno Supriyano. Kami di sini untuk mewakili pemberi kuasa itu sebagai saksi fakta pada saat kejadian atau pada saat tanggal 27 Agustus tahun 2016. Yang pertama kita inisial saja ya. Yang pertama ALD, yang kedua ARF, yang ketiga AR, yang keempat AN, yang kelima YS. Itu mereka mengkuasakan kepada kami sebagai saksi fakta. Nah, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri ya yang telah membentuk tim khusus, telah menurunkan Bareskrim Polri ke Cirebon, dan ini cukup lama, hampir 2 bulan sudah berjalan, dan sudah mengantongi beberapa kronologi yang sebenarnya terkait kasus kematian almarhum Eki dan almarhum Pina Cirebon. Nah, atas hal tersebut kita menggolongkan 3 klaster atau yang memang bersentuhan langsung dengan klien kami, itu 2 klaster. Yang pertama klaster Daguan Tengah Tani, yaitu saksi fakta AR, AN dan YS, itu orang yang tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dari mungkin asar ya sampai dengan malam, kurang dari jam 10 malam itu bersama almarhum Eki dan almarhum Pina. Nah, yang kedua itu klaster Pandesan. Ini bersinggungan dengan terpidana yang sekarang masih menjalani hukuman, yaitu saudara Rivaldi atau Ucil, klien kami, yang kemungkinan juga akan menjadi saksi fakta pada saat nanti saudara Rivaldi atau Ucil mengajukan PK, yaitu inisial ALD dan ALF. Itu yang 5 saksi fakta yang mengkuasakan kepada kami. Nah, atas hal tersebut kita simpulkan bahwa selama ini mungkin sebelum-sebelumnya beredar informasi bahwa siapa sih yang menjemput almarhum Pina di rumahnya Widya yang bersama almarhum Eki, ya ini dia klien kami. Yang pada saat itu mungkin kisaran habis Isya, dia berdua dengan almarhum Eki menjemput Pina di rumahnya Widya, dan pulang mampir ke suatu tempat dan kembali lagi ke klaster Daguan. Dan berikutnya itu tadi yang klaster Pandesan, terpidana yang saat ini masih menjalani hukuman dari Rivaldi atau Ucil, itu pada saat tanggal 27 Agustus 2016 bersama klien kami dari tanggal 27 sampai dengan 28, bahkan sampai dengan tertangkapnya saudara Rivaldi atau Ucil, yaitu di depan rumahnya klien kami. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Artinya begini, dengan adanya kesaksian atau saksi fakta yang mengkuasakan kepada kami, kalau ada orang yang menyatakan atau memberikan kesaksian bahwa dia saat itu berada atau bersama almarhum Eki pada saat hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, itu patut dipertanyakan keabsahannya dan kebenarannya. Karena pada saat tanggal tersebut klien kamilah yang selalu berada bersama dengan almarhum Eki dan Pina dari sore sampai dengan malam menjelang malam. Nah, mungkin untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya akan disampaikan sama Direktur LBH Buana Carubana Nagari, Saudara Reno Supriyano, dan klien kami Saudara AR. Monggo silakan barangkali untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya, karena kalau perihal almarhum bersinggungan dengan kebetulan Direktur LBH Buana Carubana Nagari kan pada saat itu menjabat sebagai Sekjen Ekstasi. Jadi beliau paham betul lah karakteristik anak-anak motor terutama ekstasi, dan beliau juga
Alhamdulillah tim Bareskrim Polri yang dibentuk sama Kapolri datang ke Cirebon. Salah satunya beliaulah yang diminta untuk membantu tim mereka. Jadi selama 2 bulan ini tim pengacara dan beliau terutama Direktur LBH Buanacar Nagari sangat-sangat membantu tim dari Mabes Polri. Mungkin nanti untuk lebih detailnya silakan untuk Bang Reno sama saudara AR untuk bisa menjelaskan secara detail. Nah, terungkap begini 7 jam sebelum kematian Eki dan Pina Cirebon, saksi AR ini beberkan fakta jika keduanya begini. Nah, baik teman-teman, di mana kasus meninggalnya almarhum Eki dan almarhum Pina kini tengah dalam penanganan tim khusus Bareskrim Mabes Polri. Nah, dibantu tim pengacara tim khusus Bareskrim Mabes Polri terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Nah, dan terkini dari Cirebon muncul 5 orang saksi fakta yang mengaku sekitar 7 jam sebelum almarhum Eki dan Pina dikabarkan meninggal dunia. Nah, merekalah yang terakhir bersama keduanya. Kelima saksi tersebut masing-masing MRA, AL, AR, MA, dan YA. Didampingi kuasa hukum kelima saksi dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Buanacar Nagari. AR salah satu saksi memaparkan kebersamaannya dengan almarhum Eki dan almarhum Pina pada 27 Agustus 2016 silam. Nah, pada hari Sabtu tanggal 27 sekitar pukul 15.30 hingga pukul 22 dia itu masih bersama dengan almarhum Pina dan Eki serta sebagian bersama dengan terpidana Ripaldi alias Ucil. Dan dia juga menyebutkan pada hari kejadian tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 15 atau waktu asar, AR mengaku saat itu dijemput almarhum Eki yang menunggu di depan Islamic Center Tuparep. Nah, kemudian dari rumahnya AR menjemput almarhum Eki dan langsung nongkrong di warung Babeh yang jaraknya tak jauh masih di sekitar Cideng. Nah, menurut AR sampai di sana biasalah basa-basi sama teman. Nah, salam-salaman terus si Eki bilang minta diantar nyari baut untuk benerin knalpot motornya. Nah, saat itu saya suruh si YA untuk nganterin Eki karena saya sendiri tidak tahu bengkel di situ yang terdekat. Nah, kemudian lanjutnya Eki dan YA pun berangkat mencari bengkel untuk beli baut sepeda motor. Nah, sambil ke bengkel keduanya ke daerah Arya Kiban untuk beli obat-obatan terlarang. Nah, sekitar jam 4 sore usai membeli obat-obatan, infonya kata YA mereka berdua menemui 2 orang perempuan. Nah, termasuk almarhum Pina, tapi YA sendiri tidak tahu kalau perempuan itu Pina. Nah, mereka bertemu di depan CSB untuk kemudian kembali ke bengkel untuk benerin sepeda motornya. Setelah selesai, Eki dan YA kembali ke warung Babeh tempat dia nongkrong. Nah, saat sekitar pukul 4:30 sore hingga pukul 5 mereka masih berada di warung Babeh. Kemudian mereka pun bubar. Nah, MA sama YA pulang ke rumahnya MA. Nah, sedangkan dirinya dan Eki pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya saat itu sekitar jam 5.30 sore sambil tunggu azan maghrib selesai. Setelah azan maghrib baru saya berangkat dari rumah saya ke Arya Kiban untuk beli obat-obatan lagi. Nah, tak lama usai beli obat-obatan itu sekira pukul jam 7 malam sampai jam 8 malam kami berdua pergi menuju rumahnya Widya untuk jemput Pina. Nah, mereka sampai sekira pukul jam 8 membeli minuman hasil patungan. Nah, minumnya di kebun yang tak jauh masih di daerah sekitar situ. Nah, saya baru minum 1 seloki. Pacar saya datang marah-marah karena saya nggak boleh minum, kata si AR. Nah, selang beberapa kemudian saya pergi dari lokasi untuk mengantar pacar saya pulang ke daerah Pegambiran katanya. Nah, menurutnya Pina dan Eki saat ditinggal pergi mereka berdua masih di lokasi. Namun sekitar 15 menit Eki dan Pina pun informasi dari MA mereka pun pergi dari lokasi. Tapi AR nggak tahu Eki dan Pina saat itu mau kemana. Dia cuma bilang mau ke rumahnya si Pina kata si MA. Rupanya pas buka BBM, Eki juga ngabarin chat izin ke saya pamit untuk pergi dari lokasi katanya. Nah, bahkan dari isi pesan di BBM katanya Eki bilang saat itu mau pulang ke rumahnya di Majalengka. Dari chatnya Eki bilang mau ambil uang ke rumahnya. Nah, itu posisi
saya di jalan habis nganterin pulang pacar saya, terus saya pulang dan sampai ke rumah sekitar pukul 22.30 hingga 23.00. Nah, terus saya lihat di BBM di recent update muncul kata-kata RIP Eki begitu katanya. Karena penasaran, keesokan harinya AR mengaku sempat mendatangi RSUD Gunung Jati untuk memastikan kabar Eki meninggal. Namun belum sempat masuk rumah sakit, Ayah terpaksa balik lagi karena takut dengan ancaman sejumlah orang terkait kematian Eki. Saya langsung balik kanan saat itu juga sehingga tak sempat melihat jasad Eki di dalam rumah sakit. Nah, baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Mudah-mudahan kasus ini segera selesai dan menemukan keterangan yang seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.